Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rina Maris Azhar di channel kita Mathematics and Music. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang lingkaran. Dengan yang lebih spesifik saya akan membahas tentang soal yang berhubungan tentang keliling dan luas lingkaran. Langsung saja kita bahas bersama-sama. Pertama tentang keliling lingkaran. Soal nomor 1. Hitunglah keliling lingkaran dengan panjang jari-jari berikut. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa rumus keliling lingkaran itu ada dua ya, di mana K sama dengan 2πr atau K sama dengan Pi kali D. Nah, yang pertama 2πr, yang kedua Pi kali D. Jadi kapan kalian akan menggunakan yang atas, kapan yang menggunakan yang bawah, itu tergantung dari yang diketahui. Karena di soal nomor 1 ini yang diketahui adalah panjang jari-jari, jadi gunakanlah rumus yang pertama. Nah, ini K sama dengan 2πr, tinggal dimasukkan R-nya. Nah, untuk memilih Pi ingat ada 2Pi juga. Ada yang 22/7, ada yang 3,14. Nah, kalau menggunakan yang 22/7, pilih yang kelipatan 7. Nah, kalau yang 3,14 berarti pilih yang bukan kelipatan 7. Seperti contohnya yang nomor 42. Nomor A. Nah, 42 ini termasuk kelipatan 7, berarti pakai 22/7. Yang B, 15 kan bukan kelipatan 7, berarti jangan pakai yang 22/7, tapi 3,14 dan seterusnya. Nah, setelah hitung didapatlah hasilnya seperti ini. Nah, bisa teman-teman simak ya. Cara menghitungnya biasa. Jadi ini bisa 42 coret dengan 7, 6. 2 kali 22, 44 kali 6. Ketemunya 264. Yang lainnya nomor 2. Keliling sebuah lingkaran adalah 22 cm. Tentukan jari-jari lingkaran tersebut jika Pi sama dengan 22/7. Nah, kalau ini malah kelilingnya yang sudah diketahui. Yang ditanyakan adalah jari-jari. Nah, tidak masalah, tulis dulu rumusnya. Berarti pakai rumus yang pertama. K sama dengan 2πr. K-nya dimasukkan, K-nya 22. 2 kali Pi-nya. Nah, Pi-nya ini pakai yang 22/7. Di soal sudah dibantu, diberitahu ya. Berarti R-nya tinggal tulis R. Nah, ini dipindah posisi. Karena kan kita mau mencari R, berarti 2 kali 22/7 ini dipindah ke ruas kiri, berarti posisinya jadi dibalik. Nah, 2 ini kan sebenarnya sama dengan 2/1, jadi kalau dibalik jadi 1/2. 22/7 jadi 7/2. Didapatkanlah R-nya 3,5. Untuk soal nomor 3, keliling sebuah lingkaran adalah 20,14 cm. Tentukan besar diameter lingkaran tersebut jika Pi sama dengan 3,14. Nah, ini sama dengan soal yang nomor 2 ya teman-teman. Hanya saja apa? Ya, yang diketahui bukan jari-jari. Maaf, yang ditanyakan bukan jari-jari, melainkan diameter. Nah, ini diameter. Kalau yang tadi kan jari-jari, berarti pakainya rumus yang K sama dengan 2πr. Tapi karena ini yang ditanyakan adalah diameter, jadi kita pakai rumus yang kedua, yaitu K sama dengan Pi kali D. Tinggal dimasukkan, K-nya 20,14, Pi-nya pakai 3,14 kali D. Berarti ini dipindah ruas. Nah, jadi posisinya jadi di bawah. Jadi ketemulah D-nya itu. Nah, ini pendekatan ya, karena angkanya memang tidak cantik. Jawabannya itu masih koma sekian-sekian. Ini kita bulatkan ke 2 angka di belakang koma, jadi 6,41. Lanjut untuk soal nomor 4. Seorang atletik berlari di lintasan sebanyak 4 kali dan menempuh jarak 10,048 km. Jika Pi sama dengan 3,14, berapa meterkah jari-jari lintasan tersebut? Nah, berarti kalau kita mau cari jari-jari ya pasti minimal kita harus tahu dulu kelilingnya. Padahal kita belum tahu itu lintasannya itu kelilingnya berapa ya.
Tapi dikasih tahu jarak yang dia tempuh itu 10,048 km dengan berputar sebanyak 4 kali. Berarti kalau mencari kelilingnya tinggal dibagi. Jadi kelilingnya itu 2,512 km. Nah, yang ditanyakan jari-jari. Oh, maaf ini saya salah ya, error. Harusnya ini 2 kali pi kali R. Nah, K-nya dimasukkan 2,512 sama dengan 2 kali, nah pi-nya pakai 3,14, R-nya yang kita cari. Ini tinggal dipindah ruas ke ruas kiri, berarti jadi posisinya di bawah, berarti 0,4 km. Lanjut untuk soal nomor 5, hitunglah keliling daerah yang diarsir pada gambar berikut ini. Nah, bisa teman-teman lihat dulu ya gambarnya. Yang diarsir itu berarti yang berwarna hijau. Kita bahas dulu yang gambar yang pertama. Nah, ini kan berarti terdiri dari gambar apa dulu? Teman-teman harus bisa memahami gambar tersebut. Nah, berarti kan ini ada satu lingkaran dan satu lingkaran yang lain. Yang satu besar, yang satu kecil. Yang satu ini putih, berarti anggap saja ini bolong. Berarti kalau mau mencari yang diarsir, tinggal yang besar kurangi yang kecil. Nah, tapi maaf ini maksudnya mencari keliling ya. Kalau keliling itu artinya kalian harus mencari, nah harus mengelilingi bangun tersebut. Berarti ini dulu sama dengan keliling lingkaran yang besar, kemudian ditambah keliling lingkaran yang kecil gitu. Langsung saja kita hitung. Kalau lingkaran yang besar, nah harus yang diperhatikan jari-jarinya karena banyak yang salah. Kalau mencari keliling yang besar, berarti jari-jarinya berapa? Nah, sampai sini 21 atau 21 bagi 2 atau 10,5. Nah, tapi keliling bisa juga digunakan menggunakan rumus pi kali D. Berarti langsung saja pakai D. Tidak perlu pakai R boleh. Berarti D-nya 21 yang lingkaran besar. Kalau yang lingkaran kecil, D-nya berapa? Iya, setengahnya ya. Ini karena ada tanda sama, berarti segini itu separuhnya. Berarti 10,5. Nah, setelah dihitung, ketemulah kelilingnya itu 99 cm. Untuk soal nomor selanjutnya, yang tadi ya masih nomor 5, tapi bangun yang beda. Berarti ini kalian mengelilingi dulu. Ini kan berarti bentuknya setengah lingkaran. Terus ini garis lurus, setengah lingkaran, garis lurus, setengah lingkaran, garis lurus. Itu yang kalian kelilingi. Atau bisa juga kita ringkas. Yang bentuknya setengah lingkaran ada berapa? Ada 3. Nah, ini ditulis 3 kali yang ini. 3 kali setengah lingkaran. Garis lurusnya ada berapa? 3. Berarti ditulis 3 kali 7. Setelah dihitung, berarti ini 21, yang ini 3 kali setengah keliling lingkaran. Keliling lingkaran bisa pakai rumus pi kali D. Berarti 22/7 kali 7. Nah, ini 3 kali setengah kan berarti 3/2. Dihitung, dilanjutkan, berarti jawabannya 21 tambah 33, yaitu 54. Nah, yang selanjutnya ini juga sama. Kita harus mengelilingi bangun tersebut. Berarti yang pertama, misal dari sini. 1, 2, 3. Nah, terus ini, menggok. Terus ini. Iya. Sekarang kita lihat dulu yang garis lurus. Nah, ini kan segini ada tandanya sama nih. Segini juga sama. Kalau di sini 21, ini 7 tambah 7. Buat teman-teman lihat ini ya. Ini kan ada tanda sama, berarti ini sama. Dikasih tahu segini itu 7, berarti segini sampai sini 7 juga ya teman-teman. Berarti sisanya berapa? Kalau segini 14, 7 ya. Kalau yang ini berarti segini 21, sudah dapat 7. 21 kurangi 7 berarti 14. Oh, di sini 14 teman-teman. Segini 14. Nah, segini 7. Berarti 7 juga di sini gitu. Jadi kita sudah mengetahui seluruh ruasnya. Tinggal kita jumlah. Ada berapa kali 7-nya ini? 1, 2, 3. Segini berarti 4, 5, 6.
Oh, saya kurang poin. Oh, ini saya tambah 14 berarti. Maksud saya tadi segini berarti 14. Yang ini 14. Berarti 7-nya ada 1, 2, 3, 4. Ya benar ya, 4 kali 7 tambah 14. Plus setengah keliling lingkaran. Kenapa setengah keliling lingkaran? Nah, ini kan seperempat. Ini juga seperempat. Seperempat tambah seperempat itu setengah. Gitu. Jadi sama saja, bisa dijadikan satu atau dipecah seperempat tambah seperempat, nanti jawabannya sama. Nah, langsung saja dimasukkan ya, berarti pi-nya 7, 22/7, R-nya 7 maksud saya. Setelah dihitung ketemulah kelilingnya itu 64. Nah, itu untuk yang keliling lingkaran. Sekarang kita lanjut untuk luas lingkaran. Nomor 1, hitunglah luas lingkaran dengan panjang jari-jari berikut ini. Sama dengan soal nomor 1 pada keliling. Nah, tapi kalau luas itu rumusnya cuma satu, yaitu pi R kuadrat. Tinggal nanti pi-nya itu pakai yang 22/7 kalau R-nya kelipatan 7, 3,14 kalau R-nya bukan kelipatan 7. Nah, ini bisa teman-teman lihat untuk cara penyelesaiannya ya. Gitu. Nah, saya yakin teman-teman bisa untuk yang soal nomor 1. Lanjut untuk soal nomor 2. Luas sebuah lingkaran adalah 1386 cm persegi. Hitunglah jari-jari lingkaran tersebut jika pi sama dengan 22/7. Nah, ini juga sama. Tulis dulu rumusnya, baru dimasukkan apa yang diketahui. L-nya berarti 1386, pi-nya 22/7, R-nya, nah R kali R ya, atau R kuadrat sama. Ini tinggal dipindah ruas, berarti menjadi 7/22. Dicoret, dikali. Nah, ketemunya 441 atau ini masih R kuadrat ya, hati-hati. Karena harus R. Berarti di akar. Setelah diakar hasilnya 21. Nah, ketemu. Sama untuk soal nomor 3, hanya saja yang ditanya diameter. Nah, luas sebuah lingkaran 2,83 cm persegi. Hitunglah diameter lingkaran tersebut jika pi sama dengan 3,14. Pada soal ini bisa teman-teman langsung menggunakan L sama dengan pi R kuadrat. Nanti ketemu R-nya seperti di soal nomor 1. Mencari D berarti tinggal dikali 2 karena diameter sama dengan 2 kali R. Nah, bisa juga menggunakan rumus ini. Langsung pakai L sama dengan 1/4 pi D kuadrat. Nah, nanti jawabannya sama. Berarti tinggal dimasukkan pi-nya 3,14. Ini dipindah ruas kan berarti 4/3,14. Nah, dapatlah 3,6. Ini sudah pembulatan ya, karena hasilnya sekian, 3,6 sekian. Dibulatkan hasilnya juga 1,9 sekian. Lanjut untuk soal nomor 4. Nah, sekarang kita mencari luas daerah yang diarsir. Nah, kalau yang nomor I ini gampang ya. Langsung saja kita bahas. Yang I ini berarti bentuknya seperberapa lingkaran. Seperberapa luas lingkaran. Berarti ini kan tegak lurus nih ya. Berarti sisanya ini 90 itu kan sisanya segini berarti 90. Sisanya 270, atau langsung saja ini bentuknya 3/4 lingkaran, berarti 3/4 kali luas lingkaran. Nah, ketemulah hasilnya ini, gitu, mudah ya. Untuk yang nomor 2 berarti ini gabungan dari 2 bangun datar, yaitu segitiga dan setengah luas lingkaran, tinggal dijumlahkan juga. Hati-hati dengan alas ya teman-teman. Alas segitiga berarti dari sini sampai sini, yaitu 10 karena segini kan 5. Tingginya, nah ini pakai sifat segitiga istimewa. Karena di sini segitiga sama kaki, berarti kan kaki sudutnya sama. Kalau di sini tegak lurus, di sini berarti berapa kalau segitiga sama kaki gitu. Nah, kemudian berarti di sini 10. Nah, pakainya Pitagoras, berarti ini bisa pakai Pitagoras. Di sini ada 5, ada 10. Oh, tinggal kita bagi saja. Kalau 5, 10,
Oh, nah ini kan ada hubungannya, segini 10, segini 5, berarti ini 5. Oh, ya berarti ini segitiga sama sisi, bukan sama kaki lagi, karena segini 10, 10, 10. Berarti di sini 60 derajat, di sini 30 derajat. Nah, di sini 10, di sini 5, tingginya pasti 5 akar 3. Nah, gitu teman-teman. Tinggal kita masukkan, ketemulah ini 25 akar 3. Nah, setengah kali 3,14 kali 5 kali 5. R-nya kan 5 dari sini. Nah, ini jawabannya. Kalau akar itu, kalau di sini bukan akar nggak bisa dijumlah. Ditinggal seperti ini sudah benar gitu ya, teman-teman. Lanjut untuk soal nomor 4. Luas arsir. Nah, ini berarti terdiri dari persegi panjang. Ini ya, bisa dilihat teman-teman. Terus bolong, berarti dikurangi setengah lingkaran tapi yang besar, terus ditambah setengah lingkaran yang kecil. P-nya 18, L-nya 6 gitu, setengah pi R kuadrat. Nah, ini R-nya hati-hati ya, R-nya beda. Yang pertama R-nya sampai sini 9, yang kedua R-nya sampai sini saja. Yang pertama ini, yang kedua sampai sini. Ini 9, yang ini berarti setengahnya 6, 3. Nah, gitu ya teman-teman. Tinggal dihitung. Nah, ini sepertinya menurut saya soalnya ini agak error ya. Kenapa? Sebenarnya ini bisa dilihat dari sini teman-teman. Kalau segini 9, ini kan juga jari-jari juga segini tuh. Ini juga pasti 9. Nah, oleh karena itu mustahil kalau dari sini sampai sini tuh 6, ya kan? Mungkin ini bisa 16, atau mungkin saja maksudnya 18 itu sampai sini, gitu. Ya malah tambah, nggak mungkin lagi ya. Jadi kemungkinan besar ini 16 sih harusnya, gitu. Jadi ini saya anggap soal bonus. Yang penting kita tahu konsepnya, gitu ya teman-teman. Lanjut nomor 5. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 5 meter dan lebar 3 meter. Di dalam taman tersebut terdapat sebuah kolam berbentuk seperempat lingkaran dengan panjang diameter 3 meter. Taman tersebut akan ditanami rumput kecuali kolamnya. Jika biaya penanaman rumput tersebut adalah 35.000 untuk tiap 1 meter persegi, hitunglah biaya penanaman rumput tersebut. Berarti kita harus cari dulu luas rumputnya. Tamannya berbentuk persegi panjang. Nah, misal seperti ini. Kemudian ukuran panjangnya 5, lebarnya 3. Di dalam taman tersebut terdapat sebuah kolam berbentuk seperempat lingkaran. Nah, misal seperti ini. Nah, nggak jadi ya, jelek gambarnya. Kira-kira begini ya. Nah, seperempat lingkaran. Terdapat kolam ya, diameternya 3. Hati-hati, diameter 3 berarti ini 1,5. Nah, tinggal dihitung. Berarti ini yang dicari, rumputnya kan yang di sini. Itu. Nah, berarti ini panjang kali lebar, luas persegi panjang kurangi seperempat luas lingkaran. Setelah dimasukkan ketemulah hasilnya ini ya. Nah, ini angkanya juga nggak cantik ini sebenarnya. Terus dikali biaya per meter perseginya 35.000 rupiah. Nah, didapatkanlah harganya sekian. Ini juga nggak ada kalau wujud uang segini ya. Kita bulatkan berarti menjadi 463.200 rupiah, karena uang 200 masih ada ya teman-teman. Iya. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika misal saya masih ada salah-salah dalam menghitung, nanti bisa dikoreksi, ditulis di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.